Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Puspita, NPM A1D01960 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa divisi untuk responsi taksonomi tumbuhan 1. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu makroalga. Nah, di sini saya mengambil 2 spesies. Yang pertama adalah Sorghasum polycystum. Nah, tumbuhan ini tubuh utamanya berbentuk diploid dengan saprofit, berbentuk agak gepeng, licin, dan batang utama agak kasar namun bulat, lembut dan lunak. Kolpas yang terdapat pada Sorghasum keras atau kaku ketika dipegang. Habitat ini terdapat pada zona pasang surut karena membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Sedangkan yang kedua ada Padina australis. Nah, berwarna coklat kekuningan dengan padat pada bagian daun dengan padina melebar pada tinggi rata-rata, bergelombang, mengandung pigmen, phycoxanthin, klorofil A dan C. Terdapat pada plastis talus. Nah, habitatnya ini ditemukan pada rataan terumbu karang dengan terdapat di pinggiran pantai. Selanjutnya ada mikroalga. Nah, mikroalga di sini saya mengambil contoh spesies Clostridium cornus, berbentuk bulan sabit dengan memiliki klorofil A dan B. Dengan inti sel disebut sistem, yang artinya kelenjar yang menghubungkan sisi kiri dan kanannya itu terletak pada tengah, termasuk ke dalam tanaman autotrof dengan habitat hidup di perairan air payau atau perairan air tawar. Nah, yang kedua ada Euglena glacialis. Nah, ini memiliki kloroplas sekunder dengan merupakan mikrostrop dan autotrof dengan permukaan sel yang sangat fleksibel, memungkinkan untuk perubahan sel menjadi tebal dan tipis. Habitatnya ini terdapat ditemukan di perairan air tawar. Selanjutnya ada mikrofungi. Nah, yang pertama itu ada Basidio corymbifora, membentuk koloni dengan seperti kapas 3-9 cm, tidak memiliki konidia dan mengkontaminasi hewan berdarah panas, hidup bersarang pada pernapasan atau paru-paru. Dengan sporanya ini sudah terbentuk akan hidup di tiup angin, lalu mengkontaminasi luka sehingga spora akan menembus ke dalam tubuh inangnya. Nah, yang kedua ada Penicillium chrysogenum. Kepalanya ini membentuk spora dengan membentuk sapu dan konidia membentuk rantai yang muncul satu persatu dari terik mata. Habitatnya ini biasanya berada pada daerah beriklim tropis sehingga sedang ditemukan pada makanan atau asinan atau bahkan gedung-gedung basah serta air yang tercemar. Selanjutnya ada makrofungi, Ganoderma aplanatum. Nah, lamelanya ini terdapat pada spora Basidium berisi dari Basidiospora, seperti rumpun memiliki percabangan dengan reproduksi aseksual. Habitat dari spesies ini tumbuh pada substrat atau permukaan batang kayu. Selanjutnya ada jamur kuping atau Auricularia auricula. Nah, jamur ini memiliki talus yang lembut, kekenyalan dengan warna merah hitam hingga kecoklatan. Terdapat tudung dengan pori-pori yang berisi Basidiospora. Miseliumnya ini bersekat dengan reproduksi jamur vegetatif dan generatif. Habitat dari jamur ini melekat pada substrat atau batang kayu, bahkan pohon di hutan. Selanjutnya ada lumut. Nah, lumut ini ada spesies Fusidens fontanus. Terdapat talus daun yang berbentuk atau berwarna hijau dengan struktur menyerupai akar dan batang. Terdapat peristom di kapsul spora yang melekat pada pintu masuk spora, terbagi menjadi 2 fase gametofit dan sporofit. Habitatnya ini hidup di tempat lembab dengan menempel pada substrat batuan ataupun kayu yang berairan mengalir. Selanjutnya ada memiliki warna Macantia polymorpha, memiliki warna hijau dengan sedikit kekuningan, beberapa bagian bentuk menyerupai hati serta terdapat organ berbentuk piala. Dengan habitat, spesies ini menempel pada tanah permukaan rhizoid yang ditempatkan pada tempat lembab. Selanjutnya ada Pteridophyta atau di sini ada Selaginella ciliaris, memiliki rimpang dengan menjalar permukaan tanah. Habitatnya ini ditemukan pada spesies dekat perairan mengalir atau tumbuh di perairan tanah lembab. Selanjutnya ada paku kuda atau Equisetum hailmel, memiliki batang menyerupai bambu dengan luas rongga, berwarna hijau atau spora dimiliki terkumpul pada tumpukan tertentu. Habitatnya ini ditemukan spesies ini pada perairan rawa dengan tumbuh atau permukaan tanah.
Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.